Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional, Fakultas FTKI, jurusan Sistem Informasi. Saya akan membahas ringkasan jurnal yang berjudul Pengembangan e-Stats berbasis web dengan studi kasus Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, latar belakang dalam jurnal tersebut. Saat ini pengembangan e-learning berbasis web menjadi tren dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengembangkan e-stats berbasis web di bidang ilmu statistik yang secara khusus dikembangkan di Universitas Negeri Semarang atau UNES. e-Stats menyediakan layanan akses artikel, jurnal, dan materi tentang statistik. Artikel dan abstrak jurnal statistik dapat diakses oleh umum, sedangkan jika menjadi member memiliki privilege untuk mendownload jurnal dan materi yang sudah diupload. Bagi member dapat mendaftar melalui form registrasi yang disediakan di halaman registrasi web. Desain e-stats melalui tahap prototype, analisis, perancangan, desain sistem IRD, dan desain skema database, pemrograman, pengujian, dan pemeliharaan. Melalui e-stats, pembelajaran statistika dapat diakses online tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya, metode penelitian. Proses pengembangan e-stats dilakukan menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle, merupakan proses merancang, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi database. Proses ini lebih dikenal dengan nama model waterfall. Tahapan pengembangan sistem tersebut antara lain analisis sistem. Analisis sistem merupakan kebutuhan perancangan atau prototipe sistem agar dapat digunakan sebagai suatu pedoman atau petunjuk pengembang sehingga sistem membentuk wujud nyata yang sempurna. Yang pertama, desain sistem. Yang kedua, data flow diagram atau DFD. DFD merupakan sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi. Diagram konteks menunjukkan semua entitas yang menerima informasi dari sistem atau memberi informasi ke sistem. Diagram level 0 menunjukkan semua proses utama yang menyusun keseluruhan sistem. Pada level ini juga ditunjukkan bagaimana proses utama terhubung dengan entitas luar. Diagram level 1 diciptakan dari setiap proses utama dari level 0. Level ini menunjukkan proses internal yang menyusun setiap proses utama dalam level 0 dan menunjukkan informasi berpindah dari satu proses ke proses yang lainnya. Diagram level 2 menunjukkan semua proses yang menyusun sebuah proses pada level 1. Yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dalam IRD, hubungan relasi dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi maksimum disebut dengan kardinalitas, sedangkan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa satu ke satu atau one to one, satu ke banyak one to many, dan banyak ke banyak many to many. Yang keempat, implementasi sistem. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman, pembuatan perangkat lunak dipecah menjadi modul-modul kecil yang kemudian akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Yang kelima, pengujian sistem. Dalam tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat, kemudian dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan mengecek apakah masih terdapat kesalahan atau tidak dalam sistem. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Perangkat lunak yang sudah jadi setelah melalui tahap pengujian sistem selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan jika ada kesalahan yang tidak ditemukan pada saat pengujian sistem. Selanjutnya, pembahasan dalam jurnal. DFD merupakan proses sistem, mulai dari input hingga menghasilkan output dalam perancangan e-stats seperti terlihat pada gambar 3.1.
Dalam DFD konteks tersebut diperlihatkan bahwa user yang dapat mengakses estate ada tamu, member, dan admin. Tamu dapat mengakses jurnal dan artikel. Member dapat melakukan login data sebagai member untuk mengakses materi yang sudah diupload. Admin sebagai pengelola estate sehingga admin dapat mengupdate informasi di estate. Selanjutnya ERD. Dalam ERD, estate diperlihatkan bahwa admin sebagai pengelola dapat mengirimkan banyak jurnal, banyak artikel, dan banyak materi. Namun pada entitas materi mempunyai banyak tipe file. Ketika entitas materi dan entitas tipe file adalah many to many, maka muncul entitas baru dengan nama materi tipe file, seperti terlihat pada gambar 3.2. Entitas member berdiri sendiri karena member tidak mengupdate sistem estate. Selanjutnya, skema basis data. Skema basis data estate disesuaikan dengan ERD estate. Jumlah tabel pada skema basis data estate sama dengan jumlah entitas pada ERD estate. Dalam tabel member berisi ID member, nama member, password, dan email. Sedangkan tabel admin berisi user admin, password, dan email. Fungsi email pada member dan admin digunakan ketika member atau admin lupa password. Selanjutnya, halaman web estate. Halaman web estate terdiri dari halaman utama estate. Halaman artikel seperti terlihat pada gambar 3.4 berisi berbagai artikel mengenai statistika. Halaman jurnal seperti terlihat pada gambar 3.5 berisi berbagai jurnal mengenai statistika. Halaman materi seperti terlihat pada gambar 3.6 berisi materi statistika. Pada halaman materi statistika, hanya member yang dapat mendownload materi tersebut dengan cara mengisi form registrasi seperti terlihat pada gambar 7. Selanjutnya, kesimpulan pada isi jurnal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan desain sistem menggunakan DFD memudahkan pengembang memahami alur sistem yang dikerjakan. Pembuatan ERD memudahkan memahami relasi antar data dengan menggunakan diagram entitas, sehingga memudahkan analisis untuk mendesain skema basis data. Dengan desain skema basis data memudahkan pengembang mendesain rincian tabel di database MySQL, dan halaman web menampilkan informasi mengenai artikel, jurnal, dan materi statistika. Tipe file materi statistika dapat diupload lebih dari satu tipe file, misalnya PDF dan PPT. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengembangkan e-learning yang diimplementasikan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan e-learning berbagai bidang ilmu, baik di sekolah atau universitas, dengan fasilitas yang lebih beragam. Sekian dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.